Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini sudah siap hatinya, amin. Amin. Kita mau datang lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah hati kayu salib untuk menebus setiap dosa kita.
dicemooh Tuhan. Tuhan menumpahkan seluruhnya Tuhan untuk setiap kami yang berdosa. Kami gak mau lagi-lagi main-main Tuhan. Bila pada hari ini kami benar-benar mendedikasikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas setiap pengorbanan yang Kau lakukan dalam setiap kami Yesus Tuhan. Terus pimpin setiap kami Roh Kudus. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang telah memilih setiap kami dan Kau yang tak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus menjadi berkat dimanapun kami berada Yesus Tuhan. Dan kami mau terus menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sangat dahsyat bagi setiap kehidupan kami Yesus Tuhan. Dan tiada apa lain selain Engkau. Ini setiap kami Yesus Tuhan. Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami. Betapa rindunya kami untuk datang menyembah dan memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami serahkan ibadah Jumat Agung di dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengah sampai akhirnya Engkau yang memimpin Tuhan. Hadirat-Mu yang ada di tempat ini Yesus Tuhan. Dan bila ada kuasa di luar daripada-Mu yang mengganggu kami dalam beribadah Yesus Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini Yesus Tuhan. Kami akan menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di depan kita ada perjamuan kudus. Kita akan sama-sama memujikan pengakuan iman. Percaya bahwa
hidup kami menjadi ciptaan baru. Menghargai pengorbanan lebih dari segalanya. Allah Roh Kudus mampukan setiap kami. Allah Roh Kudus yang memberikan penjelasan, pemahaman, bahkan kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Hidup kami bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow, Ibu Gembala, kalau lihat dari tempat ini, betapa sudah tidak muat lagi Ibu, begitu ya. Terpujilah Tuhan, amin. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan, Bapak Ibu, tentang pengorbanan Tuhan. Dan setiap orang percaya di dunia ini pada hari ini, begitu ya, sama-sama memperingatinya, mengingat memperingatinya. Tetapi saya berharap jemaat GBI Debegan tidak hanya mengingat, memperingati, tetapi semakin dalam Bapak Ibu Saudara dan saya menghargai nilai pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Supaya hidup kita semakin dipakai olehnya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53. Ya. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini dari ayat yang kedua sampai yang ke-9. Nanti yang genap kaum wanita, kemudian ayat yang ganjil kaum pria, begitu seterusnya. Ya. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia hina dan dicari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia biarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang tunduk di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada dalam mulutnya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 9 merupakan nubuatan bagaimana seorang hamba Tuhan yang akan menderita. Ya, kita sudah melihat bagaimana dia terasing, bahkan yang bukan penjahat, dia mati di antara penjahat. Dan itu digenapi semuanya oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya selain dia, Yesus Tuhan namanya. Betapa menderitanya Yesus ketika itu, ya. Dan kita bisa melihat sebelum beliau ditangkap, gitu ya. Sebenarnya
Yesus itu sudah berulang kali berbicara kepada muridnya, begitu ya, bagaimana kondisinya nanti, bagaimana keadaannya, dan bagaimana dia harus menanggung derita. Nah, kita akan melihat bagaimana pengorbanan dan bagaimana nilai pengorbanan itu sebenarnya harus kita sikapi. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat arti pengorbanan, ya, kalau kita melihat pengorbanan adalah proses memberikan sesuatu yang berharga demi kepentingan orang lain untuk tujuan tertentu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus itu berkorban bagi kita semua, bagi umat manusia untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya? Agar manusia diselamatkan. Amin. Ya, harusnya manusia itu binasa, tetapi memperoleh keselamatan. Sangat berharga. Saya tidak janjian dengan Eudia, gitu ya. Saya akan khotbah apa, betul ya Eudia? Tetapi pujiannya mengarah kepada itu, gitu ya. Bagaimana keberhargaan dari orang yang menderita bahkan rela mati. Kalau Bapak Ibu Saudara berkorban kepada orang yang kita senangi, yang baik dengan kita, itu biasa. Tapi Yesus, dia berkorban untuk umat manusia. Dia tidak berdosa. Kalau kita lihat tadi di dalam Yesaya 53, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Di dalam pikirannya tidak ada pikiran yang jahat, gitu ya. Tidak ada dosa di dalam hidupnya. Tapi itu dikirakan kepada dia. Yesus menanggung dosa manusia yang seharusnya bukan harus dia tanggung. Tidak harus dia tanggung. Kalau kita mengerti arti pengorbanan Bapak Ibu, bagaimana Yesus menderita menyerahkan nyawanya 3,5 tahun, beliau begitu efektif dalam pelayanan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pengikut Tuhan sudah berapa tahun? Tapi bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan? Kita akan lihat bagaimana Yesus itu dengan tulus dan murni, dengan hati yang rela. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, bahkan oma-oma, opa-opa yang sudah punya cucu, ketika melihat anaknya, melihat cucunya menderita, hatinya pasti tersayat-sayat. Jangankan kok menderita, melihat anaknya menangis, cucunya menangis, wes tatapan, betul ya? Kenapa anakku? Kenapa anak? Tapi Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan. Arti pengorbanan Yesus ada 4 hal di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, gitu ya, arti pengorbanan Yesus, yang pertama adalah pengorbanan Yesus merujuk kepada kasih Allah yang besar akan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk tebusan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih. Orang bisa berkorban itu karena kasih. Ya, terlepas dari tendensi apapun, terlepas itu kasih filio, kasih storge, kasih eros, tapi landasannya kasih. Lebih daripada itu, Tuhan itu merelakan dirinya karena kasih bilang, kasih tanpa syarat. Kemudian arti yang kedua pengorbanan Yesus adalah Yesus berkorban untuk menebus dosa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari dosa. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi oleh karena kasih karunia, di dalam Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, oleh karena kasih karunia, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk ke surga. Tidak ada. Hanya melalui Yesus. Kalau saudara bertanya, oh kalau begitu terlalu eksklusif orang percaya, saya katakan ya. Tidak ada keselamatan yang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang olehnya kita bisa selamat kalau bukan melalui Yesus. Saudara jangan berkata banyak jalan menuju Roma, wong ape oke bisa selamat. No. Yang mengerti sampai ke surga hanyalah Tuhan. Penebusan
penebusan terhadap dosa sempurna. Lalu pengorbanan Yesus memberikan pemulihan. Kenapa pemulihan? Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengorbanan, kuasa pengorbanan itu memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pulih dari apa? Pulih dari sakit penyakit. Pulih dari apa? Pulih dari luka-luka batin. Pulih dari apa? Pulih dari pikiran yang sia-sia yang sebelumnya jauh daripada Tuhan. Ya. Memberikan pemulihan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya, kuasa pengorbanan itu terjadi dan menjadi bagian kita. Semakin hari Bapak Ibu Saudara dan saya dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara dan saya dipulihkan secara jiwa dan roh untuk memahami kehendak Tuhan. Amin. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya tertidur. Ya, sampai 3 kali. Tapi dalam pergumulannya, Yesus sebagai manusia sejati, dia berkata pada Bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan ini masalahku, tapi bukan kehendak-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu. Ini loh Tuhan, aku mau yakini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya bersikap seperti itu. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh bukan hanya secara fisik, tapi sembuh. Sembuh dalam roh kita, sembuh batin kita. Yesus bisa lakukan. Kemudian yang terakhir pengorbanan Yesus memberikan teladan bagi kita. Yuk, sini 1 Petrus 2 ayat 21 kita akan baca di sana. Dia bisa dibantu bacakan? 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menderita karena Kristus, itu memang sudah sepantasnya. Saudara jangan berkata, oh jadi orang Kristen itu bebas dari salib. No, ini sebenarnya esensinya. Saudaraku, kalau saudara menderita dan sampai merasakan sakit karena Tuhan, itulah saya. Saya merenungkan ini dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya memahami ini. Ya Tuhan, kalau itu sakit karena Engkau, bukan sakit karena berbuat dosa, aku bersyukur aku bisa turut merasakan sakit yang tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanan. Apa yang kadang-kala kita merasa sakit? Sakit hati, sakit tubuh ini apa? Tidak sebalik, bukan sakit karena memikirkan perkara yang Tuhan mau. Kadang-kala kita begitu egois, ya Bapak Ibu, menuntut Tuhan lebih. Padahal tadi dikatakan satu teladan, contoh, dan itu belum apa-apa. Suami-suami, berapa banyak kau menyakiti istrimu, menyakiti perasaan istrimu. Mungkin kau tidak menyakiti dengan pukulan, tidak, tapi dengan kata-katamu yang pedas, sikapmu yang acuh tak acuh kepada istrimu, membuat istrimu terluka. Ingat, istri-istri, bagaimana kata-katamu, sikapmu membuat suamimu terluka, yang akhirnya, bes aku rasanya grejok,
Aku yang ngono. Saya akan memberikan 2 contoh di dalam Alkitab. Menjelang penyaliban Yesus ada beberapa peristiwa di mana 2 tokoh ini bagaimana nilai penghargaannya kepada Yesus kita bisa lihat. Yang pertama kita akan lihat bagaimana Yudas, Bapak Ibu Saudara kenal ini Yudas, yang kenal tahu di dalam Alkitab, merupakan murid Yesus yang selalu bergaul dengan Yesus, yang setiap saat bersama-sama dengan Yesus, dan dia memiliki jabatan sebagai bendaharanya. Ya, bendahara. Ya. Tapi kita lihat dalam peristiwa sebelum Yesus ditangkap, ternyata Yudas mengukur, menilai Yesus, menghargai Yesus hanya 30 uang. Dia berani menjual gurunya, yang dia bisa melihat setiap langkah bahwasanya mujizat terjadi. Tapi dia menukarkan gurunya dengan 30 uang perak. Wow, muridnya Bapak Ibu Saudara, yang sehari-hari bersama dengan Yesus, dia menukar Yesus. Yesus hanya dihargai sedikit. Ya, dihargai seperti itu. Yudas berpikir, apa ya yang kudapatkan dari Yesus? Apa? Dan dia mendapatkan keuntungan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kisahnya, bahwasanya Yudas ini secara politis dia ingin kalau gurunya ini menjadi pemimpin Israel, dan nanti aku jadi orang penting misalnya. Yang dipikirkan hanya untuk dirinya, Yudas. Kemudian kita lihat tokoh yang kedua di sana. Menjelang hari-hari terakhir Yesus ditangkap. Siapa? Nih, ada perempuan berdosa namanya Maria. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Injil, ternyata Maria ini adalah Maria saudaranya siapa? Lazarus dan Marta. Dia seorang berdosa. Tapi kita bisa melihat catatan di dalam Alkitab bagaimana dia menghargai Yesus sedemikian rupa. Dia menyadari kondisinya. Dia memecahkan minyak narwastu yang harganya sangat mahal. 300 dinar loh Bapak Ibu Saudara. Itu upah 1 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 5, di sana Yudas itu komentar. Berkomentar apa? Loh, itu minyak mahal. Ngapain dicurahkan di kaki Yesus? Pemborosan. Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya baik Bapak Ibu Saudara. Berikan orang miskin loh, sedekah. Daripada itu dituangkan di kakinya Yesus. Tapi Maria perempuan berdosa ini, dia tahu siapa dirinya dan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik. 1 tahun. Saya dan Bapak Ibu Saudara belum pernah memberikan gaji kita 1 tahun misalnya untuk gereja. Belum pernah. Tapi dia menghargai sendiri. Dia bukan muridnya Yesus seperti Yudas. Dia tidak selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi perempuan ini, Maria ini, dia memberikan yang terbaik. Dia merasa dosanya sudah dihapuskan. Dia menghargai Yesus, mencium kaki Yesus. Tidak henti-hentinya dia menangis, menyeka dengan rambutnya. Maria berpikir, apa yang dapat kuberikan untuk Yesus? Ironis ya, dari 2 tokoh tadi, bagaimana Yudas dan Maria. Lalu pertanyaannya, bagaimana harga Yesus bagi kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya memandang pengorbanan Yesus? Kalau 2 tokoh tadi itu bertemu Yesus ketika Yesus belum mati, belum berkorban. Tapi bagi saudara dan saya, kita jelas sudah mengerti bahwa Yesus berkorban bagi kita. Menjadi perenungan. Saya dan Bapak Ibu Saudara kadangkala yang pertama atau yang kedua.
berpikir, apa yang kudapatkan dari Yesus? Apa yang dapat kutuntut dari Yesus? Apa dan apa? Atau berpikir, apa yang dapat kuberikan untuk Yesus? Pikiranku, tenagaku, talentaku, waktuku, hartaku, kemampuanku. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya mengikuti, apa yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan kita? Apa? Kadang-kala kita memberikan sesuatu untuk diri. No. Bahkan Yesus pun ketika diperlakukan tidak sangat amat baik, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ayo kita merefleksi hidup kita. Setiap kita berurusan dengan Tuhan. Ya, selama ini bagaimana hidup kita? Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak asing lagi kalau Bapak Ibu Saudara melihat tayangan The Passion of Christ gitu ya, atau yang film-film yang baru-baru ini tayang begitu ya, apa? The Last Supper, gitu. Siapa yang sudah nonton? Gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya bagaimana Tuhan itu memberikan teladan gitu ya, bukan hanya sekedar gitu ya, beliau itu berkorban tanpa alasan gitu ya. Kalau film yang terakhir kita bisa melihat bagaimana Yesus itu bergumul dan mendoakan muridnya agar tetap kuat dalam menghadapi ya. Bisa dibayangkan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di masa itu gitu ya, hidup di masa itu, bisa saja kita akan meninggalkan Yesus kok gitu. Karena begitu besar tekanannya. Makanya Yesus berdoa supaya murid-muridnya jangan tercerai berai. Dan kita bisa melihat ternyata ada muridnya yang apa? Menyangkal. Petrus yang biasanya berbicara lantang dalam setiap pelayanan Yesus, tapi akhirnya berkata, aku tidak kenal dia, aku bukan muridnya, gitu ya. Tapi terpujilah Tuhan, akhirnya Petrus sadar ya. Kita akan melihat Lukas sebelum penyalipan. Kalau kita lihat Lukas sebelum penyalipan, yang pertama, Yesus itu dicambuk. Kalau Bapak Ibu tahu, cambuk yang dipakai untuk menyambuk Yesus itu ujungnya itu begitu runcing gitu ya, dan tajam. Itu kalau kena ke daging dan ditarik itu jelas luka. Betul ya. Kalau Bapak Ibu Saudara terkena pisau saja, gimana rasanya? Sakit ya. Itu memang sengaja. Begitu dicambuk, tarik. Dan itu berapa cambukannya? Banyak loh Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam film itu kan memang film ya dibuat sedemikian rupa, tapi aslinya tubuh Yesus itu hancur. Hancur Bapak Ibu Saudara. Film bisa didramatisir gitu ya, diatur sedemikian rupa supaya tidak terlihat kejam gitu ya. Tapi kalau sesungguhnya, wow, luar biasa. Yesus dicambuk, kemudian cambuk yang digunakannya itu seperti potongan-potongan logam yang runcing. Tarik darah. Kemudian luka yang kedua adalah sebelum penyalipan dihina dan dipukuli. Yesus diejek, ya. Kamu kan raja orang Yahudi? Yesus diludahi, cuk. Mending ludahnya ke bawah, pernah? Ke wajah, ke mukanya Yesus, cuk. Saudara pernah? Diludahi, Mbak Ana pernah diludahi? Pernah, cuk. Ya, jangan kok di muka, gitu ya. Jadi kalau cuk gitu aja sudah tersinggung kita. Yesus, gitu ya. Dia dihina dan dipukuli. Orang mengejeknya, meludahi dia. Bahkan mahkota duri dianyam dibuat oleh para prajurit, menancapkan di kepalanya.
duri itu menembus kulitnya. Terjadi pendarahan yang hebat. Ketika disalib, paku di tangan dan kaki. Dipaku bukan telapak tangan, tetapi di sini. Kenapa? Untuk menopang tubuh. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, bahkan merusak saraf dan pembuluh darah. Luka akibat menahan berat tubuh Yesus. Setelah dipaku, berat tubuh Yesus tertumpu pada paku dan di tangan kanan, di tangan dan kaki. Sulit bernapas karena sakit yang luar biasa. Kram otot, bahkan sendi terlepas dari tempatnya. Bahkan luka akibat gesekan di kayu salib. Tubuh Yesus yang sudah hancur bergesekan dengan permukaan kayu yang kasar yang dipakai untuk menyalibkan dia. Pasti akan semakin robek, terluka sangat parah. Bahkan bukan saja sebelum penyalipan, saat penyalipan, tetapi luka setelah kematian. Setelah Yesus wafat atau meninggal, seorang prajurit Romawi tidak puas dan ingin membuktikan apakah Yesus sudah meninggal, sudah wafat atau belum. Setelah mati pun dia mengalami luka, lambungnya ditusuk. Kadang-kala manusia tidak puas melihat kesengsaraan orang lain. Yesus yang sudah mati masih sebenarnya lambungnya ditusuk. Injil Yohanes mencatat luka yang keluar yaitu darah dan air. Perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup? Bagaimana dengan hidup saya? Apakah hidup kita selama ini sudah sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan firman-Nya? Ataukah hidup kita pakai dengan sia-sia? Saudara jangan berkata, nanti aku akan melayani Tuhan kalau aku sudah ini, itu. Ya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya umur panjang. Ya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesehatan terus. Ya Bapak Ibu Saudara, selama ini bagaimana penghargaan kita terhadap pengorbanan itu? Saya kasih rumus. Kalau Bapak, Ibu Saudara dan saya merasa sakit oleh apapun itu, sakit fisik, sakit hati, sakit apapun, ingat. Ketika Bapak Ibu Saudara ingat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya akan kuat. Karena penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apa. Kekuatan kuasa pengorbanan itu akan mengalir dari diri. Tuhan kuatkan aku, mampukan aku berjalan sesuai kehendak. Yang kedua, apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan untuk Tuhan? Apakah kita seperti Yudas yang hitung-hitungan dengan Tuhan? Jangan-jangan kita menjual Tuhan, menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Ataukah kita seperti perempuan yang berdosa, merasa menyadari Tuhan, aku tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Ini hidupku. Yuk Bapak Ibu Saudara, kalau kau punya keluarga yang terbaik, jalani keluarga itu bersama dengan Tuhan. Ingat pengorbanan. Suami-suami, setialah kepada istrimu. Ingat pengorbanannya untuk dirimu. Istri-istri, hormati dan hargai suamimu. Ingat, Yesus sudah menanggung semua. Anak-anak, hormati, hargai orang tuamu. Sekalipun kadang menyakitkan hatimu. Ingat, penderitaanmu belum sebanyak.
Mari saya ajak pemain musik untuk maju ke depan. Juga singer maju ke depan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Yuk, kalau belum, kita minta ampun. Segala hal yang salah, segala hal yang tidak baik, Tuhan ampuni. Supaya darah-Mu yang mengalir itu tidak sia-sia bagiku. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak beriman, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Putra. Siang terindah, hari yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah setiap kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Dia dicambuk, didera, dianiaya. Itu untuk dirimu dan diriku. Itu untuk saudara dan saya. Dia diludahi, tidak dianggap seperti manusia, direndahkan. Padahal Dia Tuhan, pemilik alam semesta ini. Penghargaan terhadap Dia tidak ada sedikit pun. Tapi kadangkala kita menganggap diri kita berharga.
dan menuntut orang lain untuk kita dihargai. Yesus memberikan terang. Paku-paku menancap di tangan dan kakinya. Disiksa begitu rupa. Hancur. Itu untuk saudara dan saya. Dia memberikan jaminan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi oleh bilur-bilurnya engkau sembuh secara jiwa di dalam rohmu. Dan dia berkata, sudah selesai. Pengorbanannya sempurna bagi setiap kita, Bapak Ibu. Ayo, waktunya tidak banyak untuk hidup kita diberikan kepada Tuhan. Waktu kita tidak banyak lagi. Ayolah hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidup Yesus, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak terhingga, yang ku pilih, yang disangka bersama.
sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima itu semuanya. Terlalu sedikit Tuhan yang kami berikan kepada-Mu dengan berbagai kesempatan dan fasilitas yang Kau berikan. Ampuni kami Tuhan, ampuni jemaat-Mu Tuhan. Kalau kami merasa sudah begitu banyak pengorbanan waktu, pengorbanan apapun yang kami berikan, tetapi di mata Tuhan itu masih terlalu kecil dan sangat kecil. Tapi kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk merubah hidup kami. Kami tidak mau seperti Yudas Tuhan, yang hanya menuntut apa yang Yesus bisa berikan. Tapi kami mau belajar seperti Maria, yang rela berkorban segalanya bagi Yesus. Tuhan, tolong kami, bimbing kami, berikan kami kesempatan buat seluruh umat-Mu di tempat ini untuk menghargai nilai pengorbanan-Mu yang begitu mulia dengan hidup menurut kehendak. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa melakukan yang terbaik bagimu Tuhan, dengan kesempatan dan kepercayaan yang Kau berikan. Tuhan, berikan hikmat untuk apa yang harus kami lakukan bagimu, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami melayani bukan hanya sekedar apa yang kami inginkan dan bisa kami lakukan, tetapi semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berguna bagi kerajaan Allah dan nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan dan bangsa. Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai menjadi alat-Mu, terus pakai hamba-Mu jadi alat-Mu, sehingga melalui hamba-Mu ini semakin banyak orang mengerti tentang Yesus, semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan Yesus. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati tugas-tugasnya dalam pekerjaan. Tuhan yang membuat berhasil di segala jalannya, demikian juga kami semuanya. Biarlah Tuhan berkat yang dari surga, berkat jemaat agung tercurah atas kami. Pengorbanan-Mu yang sudah selesai, pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib, mampukan kami untuk kami kuat saat kami menghadapi sakit, kuat ketika kami sakit hati, kuat ketika kami dihina, kuat ketika orang-orang tidak mempedulikan kami, karena Engkau telah menanggung itu semuanya, sehingga kami tidak menyalahkan orang, tetapi kami hanya memandang Yesus saja sebagai Gembala Agung, Juru Selamat yang hidup, di mana mata kami tertuju kepada-Mu, karena selama kami berfokus kepada Yesus, kekuatan Tuhan pasti berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, sucikan kami, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, tolong kami, sehingga kami benar-benar semakin hari semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kami. Tuhan, tolong kami, sehingga kami dapat melayani dengan cara yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Masih dalam suasana doa, kita pujikan salibnya rahmat mulia. Sehingga pada tugas perjamuan kudus maju dalam Hallelujah.
Bapak Ibu sekalian, kita akan pegang roti dengan tangan kanan kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia. Engkau tidak rela satupun di antara umat manusia binasa. Karena itulah Engkau mengutus Yesus untuk turun ke dunia, menebus segala dosa-dosa kami melalui kematiannya di kayu salib, pengorbanannya yang mulia, yang kami semuanya terima pada hari ini, dan kami peringati. Tuhan, tolong kami sehingga sisa hidup ini benar-benar bagi kami gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena sungguh tak ternilai pengorbanan. Tolong kami untuk semakin menghargai pengorbanan dengan hidup menurut kehendak, hidup menurut firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kalau kami masih hidup dalam kedagingan, bahkan hidup di dalam dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami menjual Yesus tanpa kami sadari, dan mulai saat ini Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di Lembegan adalah menjadi jemaat yang tahu menghargai pengorbanan Yesus. Karena kami tahu nilai pengorbananmu yang begitu mulia. Jadikan jemaatmu di tempat ini menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan melalui segala yang kami lakukan dan kerjakan. Dan itu pun semata-mata bukan perbuatan kami, tetapi Roh Kudus yang telah membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga pelayanan kami benar-benar tertuju hanya bagi kemuliaan nama Yesus dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami yang makan dan minum tubuh darah ini, ketika kami sakit, kami disembuhkan. Amin. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Ketika kami menghadapi buntu, Tuhan berikan jalan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami, bahkan Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini berbicara tentang tubuh Yesus yang telah diserahkan untuk saudara dan saya? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalian, kita akan pegang cawan dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini berbicara tentang darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa saudara dan saya? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan syukur kita dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita.
kemuliaan. Tuhan sudah mengampuni segala dosamu. Karena itu, biarlah kalian juga melakukan hal yang sama. Tinggalkan dosa dan jauhi segala kenajisan. Karena kembali Tuhan ingatkan waktumu tidak lama lagi. Karena segala apa yang tercatat di dalam Alkitab akan segera digenapi. Keadaan dan kejadian akan tiba-tiba berubah. Kalau orang yang jauh dari Allah tidak akan pernah kuat menghadapinya. Bahkan mereka akan meninggalkan Tuhan melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Karena mereka tidak akan pernah kuat menghadapi tekanan-tekanan yang akan terjadi. Tetapi kepada kalian Tuhan ingatkan ini. Bahwa segala dunia dan kesenangannya akan binasa. Orang yang hidup dalam kedagingan akan binasa. Mereka yang hatinya menjauh dari Tuhan akan binasa. Hanya orang-orang yang melekat dengan Tuhan yang akan Tuhan pelihara. Tapi sementara menantikan ini, Tuhan ingin memakai kalian memberitakan kepada sebanyak mungkin orang bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Jangan takut, jangan takut, jangan bimbang. Katakan apa yang harus kamu katakan. Kerjakan apa yang harus kau kerjakan. Karena Yang Kudus akan mengerjakan sesuatu di dalam hatimu. Kalian harus memperkuat iman kalian. Dengan banyak merenungkan firman Tuhan. Dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Sehingga kalian dapat peka akan suara Tuhan. Karena kalian akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesungguhnya. Celakalah orang yang mengatakan terang itu gelap, dan celaka juga orang yang mengatakan gelap itu terang. Katakan dia di atas dia, dan katakan tidak di atas tidak.
hidup dengan pola pikir dunia. Kalian harus bertobat. Manusia tidak melihat, tapi ingat Tuhan melihat hati. Kalian masih mempergunakan hidup kalian hanya untuk kesenangan kalian sendiri, dan tidak memikirkan kerajaan Allah. Bahkan kalian menafsirkan Alkitab menurut pikiran kalian sendiri. Kalian menganggap kebenaran dengan cara kalian sendiri. Dan ketika kalian ditegur, kalian sakit hati. Itu semua yang harus kalian tinggalkan. Bukan waktunya lagi seperti itu. Apa yang mengasihimu ingat, supaya kalian berubah. Tuhan rela menyerahkan anaknya bagi kalian semuanya. Kalian juga harus menyerahkan hidup kalian bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini kami bersama-sama umat-Mu di seluruh dunia memperingati pengorbanan yang mulia di kayu salib pada Jumat Agung ini. Bukan sekedar peringatan, tapi Kau kembali mengingatkan kami. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Sungguh Tuhan, Engkau telah berkorban buat kami. Tuhan, berikan kami kesempatan memperbaiki hidup kami yang salah. Berikan kami kesempatan untuk berubah dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga ketika Engkau datang, kami dalam keadaan tidak tercatat. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa bekerja menurut pola kerajaan Allah. Sekalipun kami hidup dan bekerja di dunia sekuler, Tuhan tolong tetap berlandaskan dengan Alkitab. Tuhan tolong kami menjauhi penipuan. Tuhan tolong kami menjauhi cara-cara yang tidak benar. Tuhan tolong untuk kami tidak hidup menurut cara kebiasaan orang, tetapi hidup menurut kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati dalam kami membangun rumah tangga kami. Bukan sekedar hanya cinta, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga kami berfungsi sebagai imam dalam keluarga bagi ayah. Kami berfungsi juga sebagai penolong bagi ibu. Demikian juga kami berfungsi sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga kami menjadi generasi-generasi yang benar-benar memperkenalkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu di tengah ini dengan kasih setia dan kebaikan yang daripada Tuhan. Biarlah nilai pengorbanan yang sudah kami terima pada pagi hari ini benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat ketika kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih dalam suasana doa. Mari kita angkat persembahan kita dan nanti kita Ibu Santi berdoa untuk persembahan. Dalam nama Yesus, kami berikan syukur Tuhan untuk kebaikan, untuk pengorbanan Tuhan, dengan anugerah dan kesatuan dalam hidup kami, keselamatan dan kemenangan Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih
Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sungguh mengingatkan bagi setiap kita menghargai pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, saya akan membacakan warta gereja selama 2 hari ke depan. Untuk hari Sabtu ada ibadah Paskah Anak dengan tema kebangkitannya membawa harapan. Jam 10 pagi di Taman Cerdas di Kelurahan Yembres. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, tolong dihantarkan jam 10 pagi di Taman Cerdas. Ini ada dress code-nya ya Kak? Oh ya, ada dress code putih dan disertai lomba menghias telur. Anak-anak membawa telur dan hiasan dari rumah. Ya, Bapak Ibu jangan lupa dipersiapkan anak-anaknya untuk membawa telur dan membawa hiasan untuk lomba menghias telur jam 10 pagi di Taman Cerdas. Hari Minggu ada ibadah Paskah pagi jam 6, untuk sore jam 5 sore. Sebentar. Hari Sabtu ada doa pagi ya, doa pagi via Jimit jam 4:30 pagi. Bagi para pelayan Tuhan yang tidak hadir di sini mungkin diwajibkan untuk mengikuti doa pagi on kamera. Dan sorenya ada latihan untuk pelayan Tuhan di hari Minggunya, yang latihan yang untuk pagi jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat. Untuk yang sore jam 7 kurang seperempat sampai jam 7:30. Mari dipersiapkan para pelayan Tuhan, jangan sampai ada yang terlambat. Ya. Pengumuman untuk lomba pemenang akan diumumkan tanggal 20 April dalam ibadah sore. Ya, bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mengumpulkan untuk hasil karyanya, nanti jangan pulang dulu ya Bapak Ibu. Setelah ibadah bisa menemui Ibu Asih atau saya untuk
didata itu punyanya siapa aja. Siapa tahu untuk hari Minggu bisa menang ya, lumayan ya, juara 1 hadiahnya 1 miliar. Amin. Juara 2 juara kesejahteraan. Ya, mari Bapak Ibu ya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya menang ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Gembala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semuanya yang masih ada kesempatan, barangkali ada 1-2 orang yang belum mengumpulkan, barangkali ketinggalan masih bisa, tapi dalam waktu singkat sekarang ini ya saudara, pulang dulu ambil, lalu di sini masih bisa ya, tapi jangan sampai nanti sore atau besok pagi. Gitu ya saudara, Tuhan memberkati. Mari saudara, sekarang kita balik berdiri, kita akan akhir ibadah kita bersama. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami sudah memperingati pengorbanan-Mu yang mulia melalui jemaat-Mu. Biarlah benar-benar Tuhan, hidup kami menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga setelah ini kehidupan kami benar-benar berubah ya berkenan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan segala yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu, sehingga bisa berguna bagi kerajaan Allah. Baik itu kemampuan kami, kepastian kami, talenta kami, keuangan kami, dan segala yang ada pada kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada kami untuk apa-apa yang harus kami lakukan bagi Engkau. Demikian juga di dalam kami mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya diberkati Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan. Karena kami percaya sampai hari ini mujizat masih berlangsung. Demikian juga Tuhan, mampukan kami untuk bangkit dari segala keterpurukan yang terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memandang salib-Mu, sehingga kami senantiasa kuat menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan yang sudah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu untuk benar-benar hidup memperkenalkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Paskah, baik itu yang dilakukan secara kategorial besok di Taman Cerdas bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati seluruh rangkaian acara yang ada. Engkau memberkati para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dan Engkau juga memberkati anak-anak yang akan hadir, sehingga mereka boleh semakin bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam Paskah. Demikian juga kami mau menyerahkan rangkaian acara ibadah Paskah baik pagi maupun sore di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami semakin menghargai Tuhan kita. Demikian juga Tuhan untuk ibadah Paskah yang lain yang diadakan oleh komisi-komisi, baik itu pemuda, baik itu keluarga ataupun yang lainnya. Tuhan memberkati juga untuk kaum wanita yang akan berdoa puasa jajan dalam rangka Paskah ini. Engkau juga yang memberkatinya, sehingga apa yang kami persembahkan berguna bagi pelebaran kerajaan Allah melalui wanita Bethel Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan juga seluruh kegiatan acara ibadah di tempat ini, baik minggu maupun tengah minggu. Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sekalian, kita akan angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat Jumat Agung pengorbanan Tuhan Yesus menjadi milik saudara semuanya. Sehingga Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga di
dalam rumah tanggamu. Amin. Diberkati dalam pelayanan dan pekerjaan. Diberkati studimu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Dan diberkati juga seluruh aktivitas hidupmu. Kiranya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saudara sekalian, mari kita pulang dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.